Sebenarnya kalau ditanya tergantung ditanya saya kira tuh. Oh gitu. Kalau ditanya sama yang seumuran saya kira jawabnya namanya siapa? Siapa tuh? Saya kira jawabnya Pasya. Waduh, kenapa Pasya? Panjangannya pasanganmu. Wow, aduh jadi baper aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Waalaikumsalam. Ipot. Apa kabar nih Sobat Ipot? Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang hal yang menarik banget di Hijrah Talk episode 6 bersama seorang bintang. Ini beneran bintang loh, karena ada bintangnya langsung nanti yang datang. Nanti bakal ngobrol-ngobrol banyak hal tentang, kita kepoin lah bintang kita hari ini. Dan bintang kita hari ini adalah Syakir Daulay. Halo semuanya, assalamualaikum Sobat Ipot. Sehat-sehat ya Waalaikumsalam. semuanya. Amin. Syakir sendiri apa kabar, sehat? Sehat alhamdulillah. Cuma kalau dibilang bintang, aduh kayaknya bukan deh. Karena ini siang-siang ya. Oh bener sih, belum ada bintangnya ya, masih siang gini, masih cerah. Nggak apa-apa, karena bintang di dunia entertain gitu ya. Oke, kirain bintang kejora. Waduh. Oke. Ngomongin bintang dunia entertain, Syakir boleh share dong sekarang kesibukannya Ngomongin lagi bintang, ngapain saya aja? kira bintangnya Capricorn kok. Bener sih, nggak salah sih. Mau ngomongin apa kita nih? Banyak hal sih, mulai kita kepoin Syakir lah sibukannya apa. Terus itu loh yang Syakir jadi sutradara muda, kayaknya patut buat dikorek-korek gitu. Boleh di-share lah sekarang kesibukannya dulu nih, ngapain aja nih Syakir? Ya sebelumnya saya kira sapa dulu Sobat Yap. Ipot dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu kali ya sebelumnya. Oh iya benar, Mungkin ada boleh. yang belum kenal. Nama lengkap, umur, tinggi badan. Waduh, perlu udah nggak? kayak biodata. Buat yang belum tahu ya mungkin tapi udah pada tahu. Pasti. Namanya sebenarnya kalau ditanya tergantung ditanya saya kira tuh. Oh gitu. Kalau ditanya sama yang seumuran saya kira jawabnya namanya siapa? Siapa tuh? Saya kira jawabnya Pasya. Waduh, kenapa Pasya? Panjangannya pasanganmu. Wow, aduh jadi baper aku. Nanti baper lo yang nanya, Kir. Ya jadi kesibukan sekarang ya benar tadi baru aja habis bikin film ya. Yap. Baru bikin film. Filmnya tentang ditinggal nikah. Asik. Aduh, sakit sih kayaknya. Iyalah. Sakit kan ditinggal nikah. Aduh. Kalau ditinggalin duit segepok baru enak. Seneng itu, bahagia. Tapi kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi Aduh. kita bukan mau ngomongin itu, mau ngomongin ya pengalaman benar-benar sih. Mungkin sedunia untuk umur 19 tahun ya mungkin setahu Syakir baru Syakir gitu, setahu Syakir. banget. Karena sengaja kemarin tuh umur 19 nih, ntar keburu 20 keburu ada. Oke. Umay umur 20, Umay Oke. Sahab ya kan. Terus di umur 20 udah beberapa ada lah saudara. Tapi 19 tahun alhamdulillah kemarin di umur 19 tahun. Sekarang masih 19 tahun, kira-kira 2 minggu lagi lah saya kira 20 Oh, mau tahun. ulang tahun bentar Buat lagi. yang mau kepala 2. Jadi Oke. kemarin sibuk banget lah bikin film, terus bikin lagu juga. Oh iya. Syakir kan nyanyi juga, main film juga, terus ada ngurus bikin beberapa karya, terus ada bisnis juga sambil belajar tetap lah gitu. Oke, jadi sekarang kesibukannya tetap berkarya di dunia entertain ya, nyanyi, bikin film. Kalau syuting-syuting kayak sinetron kayak gitu biasanya masih ada nggak? Iya, kemarin terakhir kan Fatih di Kampung Jawara tuh. Kalau untuk sekarang ya karena kemarin lagi fokus bikin film, jadi sinetron di stop dulu. Mungkin nanti akan lanjut lagi di tahun 2022 mungkin. Oke, karena fokusnya sekarang ke film yang Syakir bikin biar totalitas di situ dulu biar keren gitu ya. Benar, judulnya Aku Bukan Jodohnya. Nah, kalau ngomongin film, boleh dong diceritain ini filmnya tuh ngomongin apa sih Syakir? Diceritain ya. Ya sekilas aja, nanti spoiler ya. Pokoknya ya di filmnya itu judulnya kan Aku Bukan Jodohnya. Jadi cerita gimana orang tuh, ceritakan karakternya Bagas namanya. Gimana seorang Bagas tuh berjuang untuk merubah si cewek ini. Ketika cewek ini udah berubah, udah menjadi wanita yang baik, keren gitu. Justru
malah Malah diambil orang. ditinggalin. Ya, malah diambil orang. Cuman film ini dibuat, kenapa judulnya Aku Bukan Jodoh? Wah, berarti endingnya nggak jodoh dong? Nggak juga, belum tentu juga. Karena Oke. film ini dibikin khusus buat orang-orang yang mungkin masih susah banget move on nih, anak-anak muda. Nah, nonton film ini insya Allah kita bakal tahu, oh harusnya gue kayak gini ketika nggak berjodoh. Oh ternyata kenapa ya gue nggak bisa jodoh sama dia? Oh mungkin karena ini gitu. Jadi Aku kemarin nonton sih trailernya dan baca komen-komennya juga, kayaknya tuh orang-orang pada tersentuh gitu sama film yang dibuat Syakir Karena karena film meaningful gitu kan. Aku Bukan Jodohnya kan banyak dialamin sama orang-orang Indonesia kan. Nah itu pertanyaannya, Yang dari ditinggal. mana inspirasinya kan? Apakah pengalaman pribadi hampir ditinggal gitu atau dari Ada mana lah, nih pengalaman pribadi ada. Oh, Justru kayak oke. gitu. Justru dari ditinggal nikah itu kemudian kita jadi berjuang untuk buat sukses gitu kan. Orang-orang Oke. Indonesia rata-rata kayak Ya, gitu ya, kan. ya. Mereka tuh bakal benar-benar berjuang buat dirinya ketika diri mereka tuh direndahkan. Kan Asik. terpuruk dulu gitu ya, Terpuruk dulu, baru bangkit lagi. baru bangkit. Orang-orang Oke. Indonesia kan rata-rata kayak gitu. Gitu. Pasti dari keadaan yang ngedown banget, baru dia nanti, oh gue harus tunjukin nih kan, pasti kayak gitu kan. Oke. Itulah pengalaman ada. Cuman ini bukan dari pengalaman saya kira aja, tapi dari pengalaman banyak orang yang dibuat ke dalam sebuah film gitu. Oke, awalnya tuh selain tadi karena masih muda gitu pengen menciptakan sesuatu yang beda, ada nggak sih kayak hal lain yang mendorong Syakir tuh pengen gitu buat jadi sutradara ini, selain karena pengen ya bikin yang beda gitu di usia muda Syakir ini? Jadi kemarin kan pandemi tuh kan. Hmm. Pandemi akhirnya banyak yang syuting tuh jadi ketunda gitu ya kan. Terus banyak waktu kosong. Saya kira mikir nih buat apa ya gitu ya, buat apa ya gitu kan. Nah waktu itu kebetulan kan Syakir ada beberapa tempat lah yang bisa dipakai buat syuting waktu itu ketika pandemi. Syakir pikir daripada kosong mending nulis skenario deh gitu kan. Akhirnya sama penulis skenario kita bikin film aja, awalnya iseng cuman buat iseng bikin film-film biasa aja gitu buat YouTube gitu. Tapi akhirnya semakin hari PPKM semakin panjang. Kalau ada waktu banyak kenapa nggak bikin bagus sekalian gitu. Oke, benar-benar. Dan awal niatnya itu karena kayak makin kesini kenapa sih kita selalu disuguhkan itu oleh film-film film-film barat atau film apa, kenapa nggak kita yang menyuguhkan? Oke, gitu. keren banget. Kenapa harus kita terus yang nonton, kenapa nggak karya kita yang ditonton? Dan Ih, karena mantap. waktu itu kayak film-film anak muda tuh Syakir tuh gatel gitu kalau ngeliat film tuh dia bisa narik masa banyak, tapi kenapa sih nggak harus nggak diselipin gitu pesan-pesan yang bisa ngebangkitin anak muda gitu kan. So far sejauh ini film-film Indonesia kita lihat ya dia masuk sekolah ketemu sama cowok yang disuka atau cewek yang disuka, dikejar sampai jadi udah filmnya selesai gitu kayak. Padahal di sekolah itu kan banyak banget nilai yang bisa dalam proses pendekatan dia kan, itu kan sekolah ya setnya kan, lokasinya sekolah. Kenapa nggak dibikin ada beberapa nilai-nilai yang bikin orang tuh nonton nggak cuman, kita kan ketika nonton minta waktu orang tuh 2 sampai 3 jam. Kita sita waktu dia tuh. Bahkan kadang kita suruh bayar gitu. Bener. Nah, kalau kita udah ngambil waktu orang, apalagi kita minta dibayar gitu ya kan. Orang bayar tiket, nonton sampai 3 jam. Kita ngambil waktu orang 3 jam terus kita nggak ngasih apa-apa tuh buat Syakir zolim gitu. Oke, benar-benar. Jadi niat Syakir udahlah biar ada nih ke depan yang awal film anak muda, walaupun filmnya tentang cinta, walaupun filmnya tentang action, walaupun filmnya tentang komedi, tapi orang nonton tuh waktunya diambil 3 jam tapi ada sesuatu yang mereka dapat. Jadi Syakir niatnya tuh ngebangun generasi muda lewat hiburan. Wih, mantap banget. Nah, speaking of pesan-pesan, apa sih pesan yang pengen Syakir sampaikan di film yang Syakir buat ini? Sebenarnya pesannya di film ini tuh bisa diambil justru sama yang nontonnya sendiri. Karena Syakir nggak, di film tuh kita kan nggak ceramah gitu kan, bukan kita menasehati di film, tapi Syakir bangun peristiwa-peristiwa yang bikin anak muda tuh yang nonton oh iya ya gitu. Jadi cara kita membangun anak muda tuh bukan cuman
bukan dengan dinasehati. Kadang kan kita nggak mau kalau diceramahin. Syakir juga kalau nonton film ya, gue kan nonton film mau dihibur bukan mau diceramahin gitu. Tapi di balik hiburan itu ada pesan yang cuman bisa diambil sama orang yang nonton. Karena Syakir nggak menyisipkan itu dalam dialog, tapi Syakir membuat itu, merangkai itu menjadi sebuah peristiwa di mana di situ nanti anak-anak muda bisa lihat, oh ya harusnya gue gini nih ya, harusnya gue move on nih gitu. Nah, jadi buat yang pengen tahu pesannya apa, nonton aja nanti. Harus Aku nonton. bukan jodohmu ya. Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya. Oke, jadi teman-teman nanti tonton. Kira-kira ditulis nanti pesannya apa nih yang didapat dari film yang Syakir buat ini. Pastinya keren ya Syakir ya. Insya Allah keren lah pokoknya. Ini karya anak bangsa. Amin, mantap. Dan waktu itu juga karena ngeliat wah teman-teman kru pengen banyak bantu teman-teman kru juga kan. Dunia film kan waktu itu lagi sepi, udahlah bikin project lah biar mereka juga bisa dapat rezeki gitu. Oke. Nah, lanjut nih Syakir. Tadi kan Syakir ada film juga, kemudian sebelumnya juga bisa bintang dari sinetron atau film-film lainnya. Di YouTube juga aktif, di sosial media juga aktif, bisnis juga dan lain-lain banyak kan ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih prinsip hidup yang Syakir pegang kalau misalkan Syakir tuh mau melakukan sesuatu gitu? Ya harus lah, orang besar tuh berawal dari prinsip memang. Apa tuh kalau boleh tahu prinsipnya Syakir? Kalau prinsip ya standar prinsip orang-orang hebat itu yang Syakir pegang, ya pastinya mereka bukan mewarnai tapi mereka bukan diwarnai tapi justru mewarnai. Itu. Jadi kalau prinsip Syakir ya, Syakir tuh di mana-mana pasti selalu memegang prinsip bahwa harus berani melangkah di saat yang lain masih menunda. Itu sih, itu prinsip yang. Jadi orang belum bikin film bikin gitu. Selama dilakuinnya sama manusia, kayak nanti nih, wah kayaknya kita kemarin pas Syakir nonton Spider-Man gitu kan. Kayaknya di Indonesia belum ada yang bikin begini, ntar bikin. Niat aja dulu ya kan. Niat, nanti pelan-pelan dieksekusi. Amin. Gitu. Jadi tungguin aja ntar kita bikin superhero Indonesia. Iya. Mantap, jadi gitu di saat kita memaksa diri kita untuk melampaui batas dalam hal berkarya, ya kita akan jauh lebih cepat gitu. Kita akan lebih cepat nyampainya daripada yang lain. Itu kalau buat prinsip dalam bekerja gitu. Kalau prinsip diri sendiri, ya di masa muda kan waktu kosong banyak. Prinsip Syakir tuh main secukupnya, ya kan, produktif sebisanya, terus bermanfaat sebanyak-banyaknya. Karena itu aja sih yang paling bikin hidup bahagia menurut Syakir ya. Ketika kita main secukupnya aja gitu kan. Produktif sebisanya, sebisa kita produktif bisanya apa gitu ya kan. Enggak juga kakak harus jadi Syakir harus jadi kakak gitu, enggak. Jadi produktif sebisanya, habis itu bermanfaat sebanyak-banyaknya. Ketika kita bermanfaat buat orang, ya balik lagi kita juga pasti akan produktif lagi gitu. Ketika kita bermanfaat buat orang kan pasti siapa yang ngebantu orang bakal dibantu, siapa yang nolong orang bakal ditolong. Nah jadi itu aja sih kalau prinsip hidup Syakir gitu. Jadi biarin mau anak muda kayak gimana, ya Syakir mah tetap aja kayak gini. Dengan ngabisin waktu dengan berkarya, ya main sih tetap main secukupnya gitu. Tapi ya berkarya lah sebanyak-banyaknya gitu. Wih keren banget. Jadi Syakir juga artis-artis kan banyak juga beberapa yang atau anak muda pelariannya ke narkoba kan. Oh iya. Kalau Syakir tuh lebih, kalau lu nggak bisa tidur atau lu bosen, jangan lari ke narkoba, tapi lari ke berkarya gitu. Patut dicontoh ini, bagus gitu. nih teman-teman. Kan orang kadang narkoba kan nggak bisa tidur ya kan. Kalau Syakir nggak bisa tidur, ngapain ya? Udah misalnya katakanlah sholat bentar, habis itu kan bingung mau ngapain lagi. Udah nulis lagu atau enggak ntar nulis skenario atau nulis lagu, nanti bisa dijadiin karya. Produktif berkarya ya. Produktif berkarya. Mantap, jadi daripada nggak bisa tidur
kita narkoba, mending nggak bisa tidur dipakai buat berkarya. Ih, mantap. Patut dicontoh nih teman-teman. Nah, Syakir, tadi kan kita singgung di awal di usia muda 19 tahun punya sesuatu pencapaian yang orang lain tuh belum punya gitu ya. Belum dilakukan sama orang lain. Belum lagi Syakir juga banyak bisnis-bisnisnya dan juga kegiatan yang lainnya. Sebenarnya nih, definisi sukses menurut Syakir tuh gimana sih? Dan gimana cara Syakir mencapai sukses versi diri Syakir sendiri? Sukses versi Syakir sih nggak muluk-muluk ya. Maksudnya nggak kayak orang. Sukses versi gue tuh teman-teman di saat gue nggak ketergantungan sama orang, tapi justru gue bisa bantu banyak orang gitu. Jadi ketika lu bilang lu sukses tapi lu masih diatur-atur orang, itu belum sukses. Sukses tuh bukan saat kita bisa membeli semuanya, tapi di saat semua hal di dunia ini nggak bisa membeli kita, nggak bisa membeli prinsip kita. Itu jadi menurut Syakir itu sih. Dan sukses tuh kalau Syakir pribadi ya, kalau ketika Syakir udah bisa bermanfaat buat orang atau bermanfaat buat agama, bangsa, itu buat Syakir udah sukses gitu. Jadi bukan tentang seberapa banyak uang di rekening, bukan seberapa banyak mobil di garasi, tapi seberapa banyak sih manfaat yang udah lu kasih ke bangsa dan agama ini gitu. Itu prinsip dalam Syakir banget sih. Jadi makanya Syakir sukses tuh Syakir bukan ngumpulin nimbun mobil banyak-banyak gitu ya kan. Udah mobil 1-2 gitu buat operasional ya kan, buat dipakai sehari-hari. Sisanya ya udah sih toh. Ngapain kita ngumpulin mobil kan besi gitu ya. Ngapain kita ngumpulin banyak-banyak besi, terus ngumpulin banyak-banyak kertas, uang gitu. Kalau toh nantinya ya nggak akan kita bawa mati juga gitu. Dan orang kita mungkin akan dipuji ya ketika kita punya kendaraan banyak ya, kita punya kendaraan sport atau bagus, kita mungkin akan dipuji dengan benda-benda yang kita punya. Tapi kalau kita mau jadi orang yang terpuji, kita harus bisa bermanfaat buat orang gitu. Berarti dalam ya, bermanfaat buat orang lain gitu prinsipnya. Nah, iya, itu prinsip sukses Syakir kayak gitu sih. Buat bermanfaat kan pasti kita harus melakukan hal-hal yang baik, kayak mungkin pola pikir Syakir juga dari waktu ke waktu berubah, beralih kayak lebih baik gitu kan. Itu kayak hijrah lah gitu ya. Benar. Dulu Syakir mikirnya aduh kalau gue punya 100 juta kayaknya hidup gue enak nih, gak punya masalah. belum tentu. Gak punya masalah nih kayaknya hidup gue. Apaan, ternyata justru semakin besar. Ya, kan ada lagi tuh dari film Spider-Man kemarin. Apa tuh? Yang mana tanggung tuh? jawab yang besar. Apa tuh? Iya. Kemarin jadi kata Spider-Man tuh tanggung jawab yang besar tuh resikonya juga besar. Jadi jangan berpikir semakin, justru itu benar juga, semakin gede nikmat yang Allah kasih, semakin gede ujian di dalamnya. Gitu. Benar-benar. Dan pada akhirnya Syakir yang tadinya mikir kayaknya enak kalau punya duit segini, enggak tuh sekarang mikirnya gue punya duit berapa aja gue nikmatin gitu. Berarti dari segi pola pikir juga berubah gitu. Mesti bilang kayak hijrah dalam segi pola pikir gitu. Nah, menurut Syakir hijrah sendiri tuh apa sih, gimana gitu? Hijrah tuh trenas. Sebenarnya dulu kan awal kata hijrah itu kan diambil dari Rasulullah SAW kan, yang hijrah dari Makkah ke Madinah waktu itu kan. Tapi kalau untuk sekarang hijrah tuh bahasa kerennya ya move on gitu. Berpindah. Hijrah tuh kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Waktu itu kan Mekah nggak baik buat Rasulullah karena Rasulullah mau dibunuh waktu itu. Makanya Rasulullah hijrah ke tempat yang lebih baik. Begitu juga hijrah tuh dalam keadaan dari keadaan yang nggak baik ke keadaan yang lebih baik. Nah, kalau buat Syakir sih hijrah tuh bukan gue udah hijrah nih gitu, karena setiap hari orang tuh harus hijrah gitu. Benar. Setiap hari tuh, setiap detik bahkan orang tuh harus hijrah gitu. Dari hal-hal yang simpel-simpel yang kecil gitu ya. Dari hal-hal yang simpel kayak misalnya ya dia kan hijrah gitu dari tempat tidurnya ke kamar mandi buat buat kerja, itu udah hijrah. Tapi mungkin hijrah zaman sekarang kan di saat kita memperbaiki diri kan. Kalau hijrah yang dimaksud sekarang kan. Nah, begitu juga memperbaiki diri nggak harus nunggu, nggak harus ntar aja gue hijrah gitu. Sebenarnya hijrah tuh harus setiap waktu. Jadi hijrah nggak ada waktunya. Oke. Hijrah bisa tuh kapanpun, bisa kapanpun, dimanapun
dan nggak harus ngikut. Kadang kan kita ngerasa hijrah ketika kita udah ikut kelompok satu, enggak. Bisa dimulai dengan diri sendiri kayak, oke gue mau coba berkarya nih, gue mau coba ninggalin hal yang sia-sia nih. Itu udah hijrah sebenarnya. Itu di sisi Allah kita udah melawan hawa nafsu. Di saat kita melawan hawa nafsu buruk kita, itulah yang dinamakan kita hijrah. Walaupun zaman sekarang kan orang ke pengajian ya memang lawan hawa nafsu gitu. Tapi kalau secara garis besar hijrah menurut gua di saat lu bisa melawan hawa nafsu buruk lu yang sebenarnya lu bisa ngelakuin keburukan itu tapi lu tahan. Gua nih pulang syuting, bisa aja gua mabok, bisa aja gua ke diskotik. Tapi gua milih pulang ke kasur. Ke kasur gua juga hijrah. Produktif itu namanya. Gua hijrah dari sesuatu yang bisa gua lakukan, suatu hal yang buruk yang bisa banget gua lakukan ke suatu hal yang lebih baik. Tidur di kamar udah gitu. Jadi tidur di kamar bisa jadi hijrah. Karena ya jadi jangan kita lihat orang di masjid pahalanya gede tuh. Ya gede pahalanya, tapi kita juga nggak tahu loh ada orang yang mungkin dia sebenarnya bisa mabuk, bisa narkoba, tapi dengan dia tidur dia jadi berpahala. Kenapa? Dia melawan hawa nafsu buruknya. Itu juga hijrah. Gitu. Jadi hijrah itu di saat kita bisa melawan hawa nafsu buruk kita. Oke, Sobat Ipot, meaningful dan insightful banget nih dari Syakir ya, dari banyak hal. Nah, speaking of karir nih, tadi kita ngomongin banyak karir Syakir. Mungkin ada dari film, nyanyi juga, content creator juga. Syakir punya buku juga kan? Oh, buku juga. Ijo Tomat judulnya. Oh iya, Ijo Tomat. Ikatan Jomblo Terhormat. Mantap, keren. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih yang pengen banget ditanyain tapi kayaknya udah terlalu panjang. Kita next di video selanjutnya. Ini tapi kayaknya pertanyaan bocorannya nih kayak gini nih Syakir. Jangan dibocorin dong, gak seru. Jangan dibocorin. Jangan dibocorin. Kalau gitu langsung aja kita nanti lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Ini pasti lebih seru, oke? Nanti lebih seru banget. Ada hal-hal yang harus dilakukan sama anak muda dari mulai sekarang gitu ya Syakir. Benar, dan ini mungkin agak urusan dalam gue nih. Waduh, apaan tuh, penasaran kan? Kalau penasaran lanjut aja nanti di next video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.